Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wathamarati wa basyiris sabirin alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam kondisi darurat COVID-19 masih bisa saling menasehati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr lewat media sosial. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Karanganyar akan menyampaikan ringkasan tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat COVID-19 sebagaimana yang diamanahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun sebelum saya sampaikan tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat, akan saya sampaikan kaidah-kaidah yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman, yang menjadi alasan dalil untuk pelaksanaan ibadah, sehingga dalam melaksanakan ibadah dalam kondisi darurat kita tidak ragu-ragu lagi. Adapun kaidah yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Kaidah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Kaidah yang ketiga, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah yang keempat, la dharara wa la dhirara, bahwa kita tidak boleh berbuat madharat atau kerusakan, dan juga kita tidak boleh berbuat yang menimbulkan madharat ataupun kerusakan. Kaidah yang kelima, ad-dhararu yuzalu, bahwa kemadharatan, kerusakan itu harus dihilangkan. Kaidah yang keenam, darul mafasidi aula min jalbil masalih, bahwasanya mencegah kerusakan, mencegah kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah yang ketujuh, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwasanya kesukaran dapat mendatangkan kemudahan. Sebagaimana dalam kondisi darurat ini, maka kita mendapat kemudahan dari Allah, dan mari kita ambil kemudahan dari Allah. Jangan sampai kita bersikap sombong. Kaidah yang kedelapan, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa kemadharatan itu dibatasi sesuai dengan kadarnya ataupun ukurannya. Kaidah yang kesembilan,
Al-hajatu tangzilu manzilatal darurati ammatan kanat aw khassah, bahwa keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat. Baik keadaan mendesak itu bersifat umum maupun bersifat khusus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi kaidah-kaidah yang menjadi dasar pelaksanaan tuntunan ibadah dalam kondisi darurat. Oleh karena itu akan saya sampaikan tuntunan ibadah dalam kondisi darurat. Yang antara lain yang pertama, sholat 5 waktu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Yang kedua, sholat 5 waktu yang biasanya dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita tidak perlu melakukan di masjid maupun mushola yang melibatkan konsentrasi banyak orang, sehingga bisa terhindar dari madharat penularan COVID-19. Yang ketiga, orang yang karena profesinya dituntut untuk berada di luar rumah, maka pelaksanaan sholatnya tetap memperhatikan jarak aman dan kebersihan sesuai protokol kesehatan. Yang keempat, bagi tenaga medis yang dituntut untuk bertugas terus-menerus memberi pelayanan kepada pasien, maka petugas kesehatan sholatnya boleh dijamak tetapi tidak mengqashar apabila tidak musafir. Yang kelima, sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Yang keenam, azan sebagai penanda tibanya waktu sholat tetap dikumandangkan pada setiap awal waktu sholat dengan mengganti hayya ala sholat diganti shollu fi buyutikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menginjak pada waktu puasa Ramadan. Maka dalam puasa Ramadan pun ada tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat. Adapun tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat, puasa Ramadan tetap dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalannya tidak baik, dan orang tersebut wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat taraweh yang dilakukan dengan bersama-sama di masjid, maka untuk saat ini mari kita laksanakan di rumah masing-masing berjamaah bersama keluarga. Kemudian untuk takmir masjid, karena kondisi seperti ini, karena COVID-19 sudah merebah sampai wilayah kita, meluas sampai wilayah kita, maka sebaiknya takmir masjid tidak perlu mengadakan sholat berjamaah di masjid, mushola, termasuk kegiatan-kegiatan Ramadan yang melibatkan konsentrasi banyak orang. Ibu-ibu dan kita juga akan menghadapi hari raya Idul Fitri, maka sebaiknya segala rangkaian sholat Idul Fitri seperti pawai takbir, halal bihalal tidak perlu diselenggarakan. Tuntunan yang berikutnya, marilah kita selalu memperbanyak infak, sedekah, zakat, serta memaksimalkan penyaluran untuk pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Alhamdulillah PDA Karanganyar sudah menggalakkan penggalangan dana yang merupakan sikap ihsan baik dan saling tolong-menolong di antara warga masyarakat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dalam kondisi seperti ini kita banyak istighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran,
berzikir, sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW, dan kita juga perlu melakukan qunut nazilah secara individu. Semoga wabah ini segera berlalu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi ringkasan materi tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat. Dan tuntunan ibadah ini hanya berlaku dalam kondisi darurat. Apabila kondisi sudah normal, pelaksanaan ibadah dilakukan sebagaimana biasanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabah COVID-19 adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah atas sifat Rahman dan Rahimnya. Kita sebagai umat Islam harus menghadapi dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.